Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Fajar Setiawan, NPM 12, menjelaskan algoritma K-means. Algoritma K-means yaitu salah satu algoritma dalam menentukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan atribut atau fitur dari objek tersebut. Dalam K, klaster atau partisi. K adalah angka positif yang menyatakan jumlah grup klaster positif terhadap objek. Pemartisian data dilakukan dengan mencari nilai jarak minimum antara data dan nilai centroid yang telah diset baik secara random ataupun dengan initial set of centroid. Kita juga dapat menentukan nilai centroid berdasarkan k objek yang berurutan. Algoritma ini pertama kali diusulkan oleh McQueen dan dikembangkan oleh Hartigan dan Wong tahun 1975 dengan tujuan untuk mendapatkan membagi data poin dalam n dimensi ke dalam jumlah k cluster, di mana proses clustering dilakukan dengan meminimalkan jarak sum square antara data dengan masing-masing pusat cluster. Algoritma K-means dalam penerapannya melakukan 3 hal parameter yang seluruhnya ditentukan pengguna, yaitu jumlah klaster K, inisialisasi klaster, jarak sistem. K-means dijalankan secara dependen dengan inisialisasi yang berbeda menghasilkan klaster akhir yang berbeda, karena algoritma ini secara prinsip hanya mengelompokkan data menuju lokal minimal. Berikutnya yaitu contoh K-means. Ini contoh dan angka K-means untuk penerapan implementasinya. Centroid adalah nilai rata-rata aritmatik dari sebuah bentuk objek dari seluruh titik dalam objek tersebut. Penerapan K-means clustering ini dapat dilakukan dengan prosedur step by step. Yang pertama yaitu siapkan data training bentuk vektor. Yang kedua siapkan nilai K-cluster. Yang ketiga nilai awal clusteroid. Yang keempat hitung jarak antara data dan centroid menggunakan rumus Euclidean distance. Yang kelima yaitu partisi data berdasarkan nilai minimum. Yang keenam, kemudian lakukan iterasi selama partisi dalam masih bergerak. Tidak ada lagi objek yang bergerak ke partisi lain. Bila masih, maka ke poin 3. Bila masih ada, maka pindah ke poin 3, diulang kembali. Yang ketujuh, bila grup data sekarang sama dengan grup data sebelumnya, maka hentikan iterasi. Yang ke-8, data telah dipartisi sesuai nilai centroid akhir. Ini ada contoh flowchart dari K-means, penerapan K-means. Ini adalah data dan atribut atau fitur. Bisa dilihat yaitu A 5,9, yang X, yang Y 5,8, yang B 3,24, 5,90, yang C 1,68, 4,90, yang D 1,1, 1, yang Y 1,38, yang E 148, Y 138, F 291, yang Y 0,20, G 476, 010, H 6,35, 32, yang Y 1,10, I 7, 2,83, J 652, 4,62. Akan dilakukan pemartisian data terhadap data di atas banyak 2 partisi. Maka tahapannya adalah sebagai berikut, yaitu K sama dengan 2, K sama dengan jumlah klaster ya. Nilai awal centroid yaitu 1.48,1.38 untuk partisi 0 dan centroid 4.76,0.10 untuk partisi 1. Maka perhitungan Euclidean distance adalah di mana P adalah data, C adalah centroid, N adalah jumlah data, I adalah iterasi. Berikut adalah hasil perhitungan jarak minimum A adalah menggunakan rumus tersebut. Hasilnya yaitu 5
5.707 dan 5.710. Yang selanjutnya yaitu hasil perhitungan jarak minimum B adalah yang dengan hasil 4.851 dan 5.996. Dan berikutnya yaitu hasil perhitungan jarak keseluruhan. Nah, berbeda dari dengan yang awal tadi. Hasil perhitungan partisi diambil dari jarak minimum sehingga didapatkan sebagai berikut. Berikut adalah contoh A, X sama dengan 5.701 lebih kecil daripada Y yang sama dengan 5.710. Maka A termasuk ke dalam klaster 0, berikut juga dengan F, X sama dengan 1.854 lebih besar daripada dari Y sama dengan 1.853. Maka B masuk ke dalam klaster 1. Berikut adalah tabelnya, yaitu A yang satu di klaster 0, B yang satu di klaster 0, C yang satunya di klaster 0, D klaster 0, E juga klaster 0, F sampai C yang satu ada di klaster 1. Setelah data dipartisi, maka selanjutnya nilai sentroid harus dihitung ulang untuk menentukan jarak minimum yang baru. Berikut perhitungan sentroid baru. Nah, ini mana tadi yang sudah dibereskan, clustering 0 dan clustering 1 akan dihitung. Hitung jarak minimumnya kembali dengan menggunakan sentroid yang baru sehingga didapat hasilnya sebagai berikut. Nah, hasilnya yang seperti ini, beda dari yang tadi. Selanjutnya yaitu klasifikasikan kembali data berdasarkan jarak minimum di atas. Karena tidak ada data yang berpindah ke klaster yang berbeda, sehingga interaksi kita cukupkan sampai dengan nilai sentroid akhir, yaitu 2.50,4.23, 5.50,1.77. Berikut adalah tampilan setelah penerapan Cummins clustering dengan sentroid akhir. Nah, ini adalah tahapan sentroid awal yaitu 1.48,1.38, 4.76,0,1. Ini adalah gambar ya yang menunjukkan di mana titik-titik tersebut berada, dan terdapat ada dua titik, yaitu titik yang terakhir, sentroid akhirnya. Untuk sentroid akhirnya yaitu 2.50,4.23, 5.50,1.77. Terima kasih. Sekian dari saya untuk presentasi penerapan Cummins dan contoh implementasinya.